Cerita ini berasal dari sebuah keluarga yang pernah tinggal di rumah kontrakan lama di Kota Es, sebuah kota besar yang dikenal padat di siang hari dan tidak pernah benar-benar sepi, tetapi berubah jauh lebih sunyi setelah tengah malam. Nama kawasan dan detail tertentu sengaja disamarkan atas permintaan mereka. Keluarga ini pindah ke rumah tersebut bukan karena alasan khusus. Kontrakannya terjangkau, lokasinya dekat jalur utama, dan berada di lingkungan yang terlihat hidup. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah-rumah lain di sekitarnya. Satu lantai, pagar besi sederhana, dan pintu kayu menghadap langsung ke gang sempit yang hanya bisa dilalui satu mobil. Di siang hari, suasana sekitar rumah cukup ramai. Penjual keliling sering lewat, suara kendaraan terdengar dari kejauhan, dan aktivitas warga berlangsung normal. Tidak ada kesan menyeramkan. Bahkan, rumah itu terlihat lebih terawat dibanding beberapa rumah lain di gang tersebut. Masalahnya baru muncul setelah mereka tinggal di sana sekitar 1 minggu. Suatu pagi, sang ibu terbangun lebih awal dari biasanya. Saat hendak ke dapur, ia menyadari bahwa pintu depan rumah sudah terbuka. Tidak terbuka lebar, hanya sedikit, cukup untuk membuat cahaya pagi masuk ke ruang tamu. Awalnya ia mengira suaminya keluar lebih dulu, mungkin membeli sarapan. Namun ketika ditanya, sang suami memastikan bahwa ia tidak keluar rumah sama sekali malam itu. Mereka menganggap kejadian tersebut sebagai kelalaian. Mungkin pintu tidak terkunci dengan benar. Tidak ada yang benar-benar dipermasalahkan hari itu. Malam berikutnya, sebelum tidur, sang ayah memastikan pintu depan dikunci rapat. Ia memeriksa gagang pintu beberapa kali, lalu menambahkan ganjalan kayu kecil di bagian bawah pintu. Kebiasaan lama yang masih sering ia lakukan sejak tinggal di rumah sebelumnya. Keesokan paginya, pintu depan kembali terbuka. Yang membuat mereka bingung, ganjalan kayu itu masih berada di tempatnya, hanya sedikit bergeser ke samping, seolah pintu dibuka perlahan tanpa mendorongnya dengan kuat. Sejak saat itu, mereka mulai memperhatikan detail yang sebelumnya tidak terpikirkan. Setiap kali pintu ditemukan terbuka, jam dinding di ruang tamu selalu menunjukkan waktu yang sama, pukul 3.17 dini hari. Awalnya mereka menganggap itu kebetulan. Namun kejadian tersebut terus berulang. Hampir setiap malam, selalu di waktu yang sama. Mereka mulai mencoba berpikir rasional. Sang ayah mengganti kunci pintu dengan yang baru. Beberapa malam kemudian, pintu tetap terbuka. Ia kemudian menambahkan gembok dari dalam. Pagi harinya, gembok masih terpasang, tetapi pintu tetap dalam keadaan terbuka, seolah pernah dibuka lalu ditutup kembali secara asal. Lingkungan sekitar rumah tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada barang hilang. Tetangga pun tidak pernah melihat orang asing mondar-mandir di sekitar rumah pada malam hari. Suatu malam, sang ayah memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, memastikan dirinya tidak tertidur. Jam dinding berdetak pelan, dan suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tanpa disadari, ia tertidur sebentar. Ketika terbangun, ruangan masih sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.17. Dan pintu depan sudah terbuka. Tidak ada suara kunci. Tidak ada bunyi pintu didorong. Udara malam masuk perlahan ke dalam rumah, membawa bau lembab khas gang yang jarang terkena matahari. Sejak kejadian itu, suasana di dalam rumah mulai berubah. Anak bungsu mereka yang sebelumnya tidur nyenyak mulai sering terbangun di malam hari. Kadang menangis tanpa sebab yang jelas. Kadang hanya duduk diam di tempat tidur sambil menatap ke arah ruang tamu. Ketika ditanya, anak itu beberapa kali mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang berdiri dekat pintu. Awalnya mereka menganggap anak tersebut hanya mimpi buruk. Namun ucapan yang sama terus terulang, selalu mengarah ke pintu depan rumah. Mereka kemudian memasang kamera kecil di sudut ruang tamu yang menghadap langsung ke pintu depan. Kamera itu sederhana, hanya untuk memastikan apakah ada orang yang masuk atau keluar di malam hari. Keesokan paginya, mereka memutar rekaman.
Di layar terlihat ruang tamu dalam kondisi normal. Tidak ada pergerakan berarti, hingga waktu di sudut rekaman mendekati pukul 3.17. Pada saat itu, gagang pintu terlihat bergerak perlahan. Kunci pintu berputar dengan sendirinya, seolah dibuka oleh tangan yang sangat berhati-hati. Pintu tidak langsung terbuka lebar. Ia bergerak sedikit demi sedikit, tanpa suara apapun. Tidak ada sosok yang terekam. Tidak ada bayangan. Tidak ada perubahan cahaya yang signifikan. Setelah melihat rekaman tersebut, keluarga itu memutuskan untuk tidak menginap lagi di rumah tersebut. Mereka mengemas barang-barang penting dan sementara tinggal di rumah kerabat. Beberapa hari kemudian, sebelum benar-benar meninggalkan kontrakan itu, sang ibu sempat berbincang dengan salah satu tetangga lama. Tanpa banyak bertanya, tetangga itu hanya berkata bahwa rumah tersebut memang sering ditinggalkan penyewa dalam waktu singkat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hingga kini, keluarga tersebut tidak pernah kembali ke rumah itu. Rekaman kamera masih mereka simpan. Dan setiap kali melihat jam menunjukkan pukul 3.17, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Bukan karena mereka tidak percaya pada logika, tetapi karena tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan kunci dan pintu.